sosial terhadap pola pikir pada generasi pada saat pandemi berlangsung. Nah, selama pandemi dan selama jarak sosial dan kontak terbatas ini kan kita tidak diperbolehkan untuk berinteraksi atau bahkan bertemu dengan orang lain. Iya. Nah, berkomunikasi dengan orang lain. Makanya pemerintah tuh menyarankan masyarakatnya agar mereka tetap di rumah, tetap stay at home gitu. Jadi mereka lebih mengakses kehidupan mereka melalui media sosial gitu. Jadi media sosial itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-harinya gitu. Nah, selain itu juga kan selama pandemi mereka tuh terhalang dengan kayak misalnya mereka lebih kayak mereka tidak bisa mendapatkan informasi dengan jelas, mereka tidak bisa mendapatkan informasi dengan cepat gitu. Makanya kita tuh beruntung banget gitu dengan adanya media sosial, kita bisa berinteraksi. Kayak media sosial tuh bermanfaat banyak banget buat kita. Kayak media sosial tuh bisa mengalir informasi, media sosial tuh bisa kayak menambah wawasan untuk kita. Media sosial tuh bisa untuk pengetahuan lebih luas gitu loh, lebih ke menambah wawasan yang lebih luas gitu, pengetahuan yang lebih luas lagi gitu. Jadi menurut aku gitu. Terus selain itu media sosial juga sangat bermanfaat untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Terus dengan adanya media sosial ini dunia itu tetap terhubung gitu, walaupun kita sedang jarak jauh, walaupun kita sedang berlangsung adanya pandemi gitu. Jadi dengan saat ini kan media sosial begitu sangat penting gitu untuk kehidupan kita sehari-harinya gitu. Nah, kalau pada saat pandemi COVID-19 seperti ini kan pastinya telah mempengaruhi banyak orang di luar sana gitu kan. Contohnya di kehidupan selebriti, profesional gitu. Nah, layanan jaringan ini juga sudah banyak dimanfaatkan oleh semua orang. Bahkan semua orang juga sudah memakai media sosial ini gitu. Jadi kita juga tidak boleh menggunakan media sosial ini hanya untuk bermain-main saja gitu. Jadi kayak kita tuh cuma rebahan, cuma main-main, kita main media sosial gitu. Enggak, jadi media sosial itu bukan tempat untuk bermain atau tempat untuk hiburan saja, tapi media sosial itu sangat-sangat amat berguna buat kita untuk gimana ya, kayak menambah pengetahuannya kita. Jadi kita lebih tahu nantinya kita mau gimana gitu. Enggak semua tergantungan dengan media sosial gitu. Jadi kita tuh harus bijak dalam menggunakan media sosial gitu. Jadi kayak bukan untuk bermain-main, tapi kita benar-benar kayak yaudah, kayak media sosial tuh juga bukan untuk tempat tujuan kita kedepannya sih. Media sosial itu kayak dampingan kita lah, untuk berdampingan untuk kita kedepannya gimana gitu. Terus menurut aku juga ya, populasi media sosial dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu begitu beda, sangat berbeda gitu. Jadi pas sesudah pandemi itu malah justru populasinya lebih meningkat, karena kan hampir seluruh masyarakat, hampir seluruh pelajar di Indonesia itu menggunakan media sosial, aktivitasnya menggunakan media sosial gitu. Jadi kan yang kita lihat kan nggak semua masyarakat, nggak semua pelajar itu memiliki media sosial, makanya atau memiliki alat komunikasi, makanya itu mendapatkan sesuatu yang mungkin harus menjadi alat untuk kita berinteraksi itu. Nah, kalau pasti saat pandemi itu harus di rumah gitu. Nah, kalau keseharian kamu di rumah ngapain aja? Kalau aku di rumah itu cuman kayak gimana sih ya, aku waktu itu main media sosial, tapi nggak cuma kayak lihat-lihat doang, kayak gimana sih ya, kayak cuman ya udah main media sosial ya udah. Tapi aku juga melihat kalau kita cuma main media sosial hanya untuk bermain, kita tuh hasil kita kan sama saja membuang waktu kan, waktu yang sia-sia gitu. Makanya aku gunain itu. Nah, aku pikir-pikir lagi, oh iya, aku gunain untuk apa ya? Dan akhirnya aku ketemu jawabannya ketika aku melihat berita banyak anak-anak yang kayak dia melatih hobi dia melatih keterampilan dia gitu. Jadi selama pandemi itu nggak hanya pelajaran yang maksudnya nggak hanya itu, kayak nggak cuma pelajaran aja yang kata kita, tapi setiap harinya kita juga melatih karya-karya dari diri kita sendiri gitu. Jadi kayak gimana sih sebagai contoh, sebagai hasil selama kita di rumah gitu. Makanya aku selama di rumah ya, aku tuh cuman kayak ya udah, aku bikin suatu ide apa terus aku jualin melalui online, bisnis online gitu. Makanya aku gunain itu juga. Nah, selain gitu kan kita juga bisa gunainnya untuk kayak menambah karya, wawasan gitu kan. Makanya semakin kita
canggih atau semakin kita bijak dalam menggunakan media sosial, maka kita semakin kayak mendapatkan hasil yang positif. Kita hasilnya tuh kayak selama di rumah nggak cuma main media sosial, tapi kita menggunakannya dengan baik juga gitu. Kamu sendiri gimana? Ya kalau aku sih biasanya kan baca-baca gitu di berita, kayak kita tuh dapat informasi dari berita-berita di TV doang, tapi di media sosial juga bisa, seperti di HP atau di laptop sekalian. Nah biasanya aku baca-baca dari berita luar kota maupun luar negeri dan dalam negeri gitu, jadi kita tuh nggak ketinggalan berita-berita yang dari luar sana gitu. Walaupun di rumah walaupun pandemi, tapi kita tetap bisa tahu ya informasinya. Cuman menurut aku kalau secara langsung dan tidak langsung tuh lebih jelas secara langsung sih, cuman kan terbatas oleh pandemi, akhirnya kita jadi kesulitan ya untuk mendengar informasi gitu, untuk berinteraksi malah justru lebih susah. Oh iya, kan dari media sosial sendiri kan memiliki dampak gitu. Kalau menurut kamu gimana dampak positifnya dulu ya kita bicarakan? Dampak positifnya menurut aku tuh bisa menambah teman, menambah wawasan dan pengetahuan juga gitu. Nah kalau menurut kamu dampak negatifnya tuh kayak apa sih? Dampak negatifnya tuh kayak kita itu jadi lebih sulit, jadi lebih susah untuk berinteraksi lebih dekat dengan orang lain, bahkan berkomunikasi lebih dekat dengan orang lain gitu. Jadi kita lebih kayak terhambat tuh. Yang tadinya kita harus mendengarkan informasi dengan jelas, kita terhambat dengan adanya pandemi. Jadi kita tuh lebih sulit gitu. Jadi kayak kita lebih lebih sulit untuk komunikasi dengan jelas gitu lah, dengan dekat gitu, kata kuncinya gitu. Nah selain itu juga gimana ya, kita tuh kayak menurunkan semangat belajar kita gitu sebenarnya, kayak semakin malas-malesan karena kita terganggu dengan adanya media sosial yang seharusnya kita fokus untuk belajar melalui media sosial, tapi kita malah kayak main game gitu kan media sosial, justru menghambat kesemangatan kita untuk fokus ke belajar. Nah selain itu juga dampak negatifnya tuh kayak gimana ya, mereka tuh jadi lebih keasikan tadi semangat mereka menurun, terus mereka kayak lebih keasikan, jadi tuh semakin kita tuh lebih ke ke fokus untuk main media sosial gitu, bukan untuk kita fokus belajar, malah kita fokus main media sosial gitu. Nah selain itu juga dampak negatifnya tuh juga ada lagi, kayak kesehatan kita tuh jadi lebih menurun gitu, jadi lebih sering sakit-sakitan karena kan terhadap pengaruh pola pikir kita gitu melalui media sosial. Itu kan pasti kan kalau kita kelamaan main media sosial, main gadget, itu kan semakin menurun kan. Bukannya harusnya kita di rumah jaga diri, malah kita merusak diri kita sendiri gitu, kayak kesehatan tubuh kita berkurang gitu. Nah jadi mau mereka menggunakannya gimana pun, cara mainnya mereka seperti apa, asalkan hasilnya bermanfaat, asalkan hasilnya positif aja, mereka mendapatkan hasil yang baik gitu. Jadi gimana pun mereka cara mainkannya mereka gimana, tapi kalau itu bermanfaat untuk mereka ya udah, tapi kalau enggak sih buat apa dilanjutin gitu. Maksudnya buat apa kita bermain media sosial yang nggak benar, kita lanjut itu kan malah buang-buang waktu untuk kan buang sia-sia gitu. Nah amanat yang dapat kita ambil dari podcast kita kali ini, kita tidak boleh tergandungan dengan media sosial, juga harus bijak dalam menggunakannya gitu. Selain itu juga kita tidak boleh menggunakan media sosial itu hanya untuk bermain. Jadi mulai dari kita main media sosial tuh, ayolah kita kembangkan keterampilan dari diri kita, karya kita sendiri. Jadi setiap kita bermain media sosial selalu ada hasilnya gitu. Jadi kan nggak percuma kan kita di rumah lama banget, kita harus melewati pandemi sangat lama, tapi kita benar-benar gak ada hasil. Ya itu kita aja gitu, nggak ada hasil sama sekali, itu percuma sih menurut aku. Hanya kata kuncinya itu aja, kalian harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Kalian tidak boleh ketergantungan dengan media sosial gitu, pokoknya itu. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Itu kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata yang kami sampaikan atau kata-kata yang tidak pantas kami sampaikan, kita benar-benar mohon maaf sebesar-besarnya. Dan harus ingat tadi amanat yang kita dapat dari podcast
dari kita berdua. Dan jangan lupa tetap selalu pakai masker, tetap selalu jaga kesehatan tubuh, jaga pokoknya jangan lupa minum vitamin, terus jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, jaga dan kebersihan. jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat gitu sih menurut aku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.